Gimana caranya ngeluruskan niat? Gimana caranya ngeluruskan niat? Ngeluruskan niat itu cuma engkau sama Allah yang tahu. Tapi tanda niatmu karena Allah, engkau bisa cek. Bagaimana Ustaz memastikan bahwasanya niat kita itu karena Allah? Oh gampang, ada caranya. Ada caranya kalau mau tahu niat kita itu karena Allah atau karena manusia. Gampang. Apa tanda-tanda niat kita tuh karena manusia? Nah, kalau tanda-tanda kita niat kita tuh karena manusia, ini tandanya. Udah pernah saya bahas kemarin. Nih, tanda-tanda kita berbuat karena manusia. Satu, mudah menyerah, mudah marah, takut gagal, susah move on, terlalu mikirkan omongan orang, tidak mau salah dan disalahkan, lepas tanggung jawab, merasa tidak dihargai, baperan dan segala macam. Inilah tanda-tanda orang kalau berniat karena manusia. Jadi gampang sekali dipatahkannya. Baru sebentar semangat, balik hilang lagi. Panas-panas titik-titik ayam. Ya kan? Tahu kan? Apa? Semangat di awal, betul. Keren, tapi ya enggak lama. Maka dia akan mudah menyerah, mudah marah, temperamen, reaksioner, takut gagal, enggak berani mencoba, susah move on, masih terbayang-bayang, terus masih kesal, terus nyimpan dendam, terus marah, terus masih disimpan mendidih di hatinya. Ngapain? Minum susu 2 kotak. Apa? Kata orang Pontianak, minum susu 2 kotak, busuk hati kita. Rugi nyimpan dendam. Terlalu mikirkan omongan orang, nanti apa kata orang ya? Nanti apa kata orang ya? Jangan, jalan terus saya bunda. Abang kakak selama itu niatnya baik karena Allah, jalan terus. Mana ada perbuatan baik yang berjalan mulus? Tidak ada. Pasti ada ujiannya. Contoh, saya bilang sama kawan-kawan, yang cerita kita nanam padi tumbuh rumput, masih ingat gak? Kalau nanam padi, sekarang kalau nanam rumput, tak mungkin tumbuh padi, mustahil. Antum berbuat baik, mengharapkan ridho Allah, mikul beras, masuk di pedalaman, masakkan nasi, bikin sekolah, bikin rumah tahfiz, bikin masjid, bikin amal soleh, bikin surau, mulai merintis bisnis yang diniatkan untuk dakwah, 10% untuk saya makan, 90% untuk saya sedekahkan. Sudah pasang niat. Iblis diam atau iblis salto-salto dengarnya? Apa nih? Kurang ajar, tak boleh, harus aku gagalkan. Kan gitu. Pintu masuknya ndak langsung nyembah iblis, ndak langsung jadi hambanya iblis, ndak. Tapi buat dia punya harapan lain kepada selain Allah. Nah, mulai bersandar pada orang kaya, bersandar pada manusia, bersandar pada orang yang lebih pintar, sehingga dia ketergantungan kepada makhluk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in langsung batal. Engkau bersandar padaku kata Allah, kenapa masih menyandarkan harapan pada makhluk? Di Gontor saya dari kecil diajarkan di Gontor itu tahun 99. Patah tumbuh hilang berganti, belum patah sudah tumbuh belum hilang sudah ada gantinya. Itu didoktrin di Gontor tuh dari kecil. Dari saya masih capel calon pelajar. Apa simbol regenerasi? Dan di Gontor dikasih tahu betul, pondok ini tidak perlu kalian. Oh, masya Allah, mati tidak tuh masuk pondok langsung dibilang pondok ini tidak perlu kalian. Kalian yang perlu pondok ini. Sama anak-anakku kata Kiai. Allah enggak perlu kita, kita yang perlu Allah. Tahun 99 kena gitu kan, rasa kena cambuk enggak? Sok dibutuhkan. Oh, alhamdulillah ya kita sudah berbagi, alhamdulillah kita ini. Pret. Apa? Allah enggak perlu duitmu, Allah enggak perlu hartamu, Allah enggak perlu sedekahmu, kau yang perlu Allah. Dan siapa yang pernah ngerasakan saat kita turun ke lapangan, saat kita berbagi, saat kita memberi, justru kita lebih bahagia daripada orang yang terima. Ada tak? Nah
Itu bahagia yang sesungguhnya. Saya juga dulu pernah berpikir, kenapa sih Allah suruh bantu? Oh, supaya kita peduli kepada sesama. Saya pikir begitu kan, supaya kita tuh bisa meringankan beban orang lain. Salah fatal rupa cara berpikir saya tuh. Ketika kita bantu orang lain, kita sedang bantu diri sendiri. Kita sedang meringankan beban kita di hadapan Allah. Begitu loh bos, cara berpikirnya. Percaya enggak? Coba. Ada yang pernah coba? Kan biasa kan orang ini, Pak gimana Pak tanggapannya setelah Bapak membagikan donasi 20 butir beras misal gitu. Ya saya merasa bahagia sekali katanya. Kan di interview kan biasa gitu kan. Konferensi pers kameranya 500 gitu. Beras yang dikasih cuma 20 ya. Kameranya berapa? 500 ya, kita berharap kita bisa meringankan beban mereka. Kata Allah, kau yang ringan hisapnya nanti. Karena tidak bergerak kakimu, kata Allah, kata Rasulullah. Tidak bergerak kaki anak Adam sebelum dia ditanya dari mana dapat rezekinya dan dibelanjakan kemana.